13 ingin memaparkan materi kita yang berjudul Teori presentasi ilmiah. Pengertian teori presentasi ilmiah adalah kumpulan prinsip dan praktik yang digunakan untuk menyajikan informasi ilmiah secara efektif dan menarik. Presentasi ilmiah melibatkan keterampilan berbicara di depan umum dengan tujuan penyampaian gagasan, pendapat hasil penelitian, pemikiran kritis, atau informasi relevan dengan dunia akademik pendidikan. Ada beberapa elemen dalam presentasi ilmiah, yaitu 1. Struktur organisasi, 2. Pengantar yang jelas dan menarik, 3. Penyampaian logistik dengan alur yang mudah diikuti. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori presentasi ilmiah, peneliti dapat menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami, yang menarik, dan meyakinkan bagi audiens. Teori retorika fondasi presentasi ilmiah yang efektif. Yang pertama, etos, kredibilitas dan kepercayaan pembicara. Etos yang berkaitan dengan citra diri pembicara yang meliputi pengetahuan, pengalaman, integrasi, dan sifat-sifat positif lainnya. Pembicara harus mampu membangun kepercayaan audiens melalui kompetensi dan karakter yang baik. Yang kedua, patos, kemampuan membangkitkan emosi audiens. Patos berkaitan dengan kemampuan pembicara untuk menyentuh emosi audiens, seperti rasa ingin tahu, antusiasme, inspirasi, dan empati. Pembicara dapat menggunakan bahasa yang emosional, cerita atau contoh yang relevan untuk membangun koneksi emosional yang efektif dengan audiens. Yang ketiga, logos, logika dan argumen. Yang disampaikan logos berkaitan dengan pengguna alasan, fakta dan bukti yang logis untuk mendukung argumen. Pembicara harus mampu menyajikan informasi secara berstruktur dan koheren sehingga audiens dapat memahami dan menerima pesan yang disampaikan. Teori penyampaian presentasi optimalisasi pemahaman audiens. Selain teori retorika, teori penyajian presentasi juga penting untuk diperhatikan. 1. Teori kognitif. Multimedia informasi akan lebih mudah dipahami jika disampaikan melalui kombinasi visual dan verbal. 2. Teori penambahan kognitif. Presentasi harus dirancangkan untuk menguasai beban kognitif audiens. 3. Teori keterlibatan. Presentasi harus mampu untuk menarik perhatian dan keterlibatan. Hal ini dapat dicapai melalui interaksi, penyampaian, dan contoh yang relevan, dan variasi dalam koneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Insan Lambaga. Saya dari kelompok 13 akan melanjutkan materi selanjutnya. Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan, berikut beberapa presentasi strategi ilmiah yang efektif. Yang pertama ada struktur presentasi. Presentasi harus memiliki struktur yang jelas, terdiri dari pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Pendahuluan harus menarik dan menyampaikan informasi utama, dan kesimpulan yang merangkum poin-poin penting. Yang kedua ada penggunaan visual. Slide, diagram, dan gambar harus digunakan secara efektif untuk mendukung transmisi informasi. Yang ketiga ada penguasaan materi. Pembicara harus menguasai materi dengan baik sehingga dapat menjawab pertanyaan dan memberikan informasi yang jelas. Dan yang keempat, gaya penyampaian. Pembicara harus memiliki gaya penyampaian yang menarik, seperti variasi intonasi, gerakan, dan kontak mata. Saya Siti Dinur Fadilah akan melanjutkan materi dari